Hampir pukul jam 9 pagi, Air baru bangun dari tidurnya. Dia bergeliat kecil sambil merenggangkan ototnya yang terasa sedikit nyeri. "Jan, hujan deras?" panggil Air setelah menguap beberapa kali. Dirasa sang istri benar-benar tidak ada. Dia pun bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Kepalanya sedikit berdenyut karena rasa sakit. Saat kesadarannya sudah berkumpul, Air bergegas keluar dari kamar dengan langkah gontai. "Udah bangun?" tanya Bunda saat pemuda itu sudah berada di dapur. "Hujan mana, Bun?" Bukannya menjawab, dia malah langsung menanyakan keberadaan sang istri. "Udah berangkat tadi pagi?" jawab Bunda. "Kok nggak bangunin kakak sih?" Bunda mengernyitkan dahinya lalu tersenyum. "Hujan udah bolak-balik bangunin kamu, tapi kamunya nggak bangun-bangun. Makanya hujan berangkat sendiri," jelas Bunda. "Masa sih? Kok kakak nggak denger kalau hujan bangunin?" Gumam pemuda itu. "Kamu sarapan dulu ya," titah Bunda yang sudah menyisakan satu piring nasi goreng lengkap untuk menantunya itu. "Kakak mau mandi?" sahutnya yang lalu kembali ke dalam kamar. Air membersihkan tubuhnya di dalam kamar mandi yang sederhana. Bahkan luasnya tidak sebanding dengan kamar mandi miliknya. "Bun, aku berangkat ya," pamit Air saat Bunda ada di halaman rumah. "Enggak sarapan dulu?" "Enggak, nanti aja," jawabnya setelah mencium punggung tangan Bunda. Air pergi dengan menaiki mobil hujan, membelah jalan raya, sampai dia harus memarkirkan kereta besi mewahnya itu di area parkiran kampus. "Izin peluk istri saya." Semua orang tercengang mendengar permintaan Air, anak dari pemberi saham terbesar di kampus mereka. "Boleh ya, Pak?" mohonnya tapi sambil berjalan menuju hujan. Dosen berkacamata dengan memakai kemeja berwarna coklat itu bagai hilang kesadaran. Dia terpaku melihat perilaku Air yang melangkah melewatinya dengan begitu santai. Pemuda itu menarik kursi ke sisi istrinya, memeluk dari samping sambil mencium pipi hujan. Tega banget lo ninggalin gue," bisiknya dengan nada kesal lalu pindah menggeser duduknya dengan berubah posisi menjadi saling berhadapan dengan hujan. "Air, jangan ganggu jam mata pelajaran saya," ucap sang dosen. "Saya nggak ganggu mata pelajaran Bapak, saya cuma ganggu istri saya," sahutnya setelah menguap. "Kalau begitu lakukan di rumah, bukan di sini." "Kan istri saya lagi belajar, Pak," balas Air tidak mau kalah. Hujan yang panik, malu, dan takut menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Setidaknya dia sedang mencoba tidak ingin mendengar riuhnya para teman-teman yang meledek saling bersahutan. "Ai, gak kasihan sama gue yang jomblo? Ai, sakit banget hati gue. Ai, mau dong jadi istri lo. Ai, balikan yuk. Ai, jiwa polos gue sedang meronta-ronta. Ai, kan gue jadi pengen ikutan nikah." Dan banyak lagi sampai dosen pun akhirnya menggebrak meja. "Stop!" sentaknya yang langsung membuat seisi kelas hening seketika. "Bapak ngajar saja, saya cuma mau lanjut tidur ditemenin istri saya," ucap Air yang masih merasa tidak melakukan kesalahan. Hujan yang sudah sangat kesal sampai memerah wajahnya menahan rasa malu luar biasa. Entah dia harus marah atau bahagia saat ini. "Mana tangan lo?" pinta Air. Hujan mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk digenggam oleh sang suami. Air langsung meraih tangan Hujan, kemudian menundukkan kepalanya di atas meja setelah mengatakan, "Jangan pernah ninggalin gue lagi ya. Gue gak suka saat gue bangun gak ada lo lagi. Lo harus jadi orang pertama yang gue lihat." Air benar-benar terlelap dengan memegang tangan Hujan. Semua kembali normal sampai kelas pertama selesai. Hujan berusaha tidak memperdulikan saat ada saja yang menyindirnya secara tidak langsung. Apalagi dia tahu persis ada satu temannya yang memang masih berstatuskan kekasih suaminya. Dan ada dua yang sudah menjadi mantan Air. "Ai, bangun," bisik Hujan saat dosen sudah keluar dari kelas.
Tidak ada sahutan, pemuda itu benar-benar bagai orang pingsan saat tertidur. Lo emang gak ada kuliah hari ini? Tanyanya masih berbisik. Drama air dan di dalam kelas tentu membuat sebagian mahasiswa menjadi riuh. Yang jomblo meronta-ronta dan yang memiliki pasangan tentu menjadi uring-uringan. Semua orang tahu jika air tidak pernah melakukan hal semanis ini pada mereka saat berpacaran. Mengantar kekasihnya sampai kelas sembari merangkul bahu itu adalah batas maksimal yang ditekankan oleh air. Hampir 15 menit akhirnya pemuda itu membuka matanya. Wajahnya seperti bayi tidak berdosa. Meski dia sudah melakukan kesalahan hari ini, jika mungkin mahasiswa lain yang berbuat, entah hukuman apa yang akan diberikan. Kok sepi? Tanyanya polos. Udah selesai, sahut Hujan. Dia mencoba melepas genggaman suaminya karena merasa kram dan sakit. 3 jam dalam posisi yang sama. Tentu kini hanya rasa nyeri yang ia rasakan. Kok cepet? Ucapnya sambil merenggangkan otot. Lo gak kuliah? Udah siang nih. Enggak ah, tanggung. Lo ada kelas lagi enggak? Tanya Air. Ada, 2 jam lagi, jawab Hujan ketus. Air tersenyum penuh arti, otaknya langsung tidak beres, dan tiba-tiba konslet saat tahu masih ada 2 jam waktu yang dimiliki istrinya. Lumayan, cukuplah 2 jam. Apa yang cukup? Tanya Hujan bingung saat tangannya ditarik oleh sang suami. Banyak pasang mata melihat Air dan Hujan yang tergesa menuju parkiran. Salah satu adalah Bumi. Adiknya itu sampai mengernyitkan dahinya. Kak, panggil si anak tengah yang memiliki sifat tenang dan tidak banyak tingkah. Air dan Hujan refleks menoleh. Mau kemana? Tanya Bumi. Urusan suami istri, anak bawang gak boleh tahu, jawab Air yang langsung pergi lagi. Pasangan muda itu kini sudah ada dalam mobil mewah milik Hujan, pemberian mahar dari sang suami. Hujan tidak banyak bicara, meski segudang tanya hingga di kepalanya. Dia hanya menurut dan ikut entah kemana dia akan dibawa saat ini. Sebuah bengkel yang terlihat nampak ramai. Disinilah mereka berada. Air mendudukkan sang istri di salah satu sofa dalam ruangan di lantai 2. Sedangkan Air dan seorang pria yang mungkin seumuran dengan Langit sedang berdiskusi setelah orang itu memberikan beberapa kertas dan map. Keduanya nampak serius, apalagi saat Air menyalakan laptopnya di atas meja kaca. Dia hanya sesekali menjawab, karena selebihnya hanya mendengar penuturan orang tersebut. Tak ada raut wajah menggemaskan atau senyum menggoda seperti biasanya. Jadi ini sisi lain dari dirinya, nampak tenang dan dewasa, jauh dari sikap manja dan konyol. Hujan terus memperhatikan sikap lain suaminya, hal yang baru ia lihat selama mengenal sosok Air dalam hidupnya. Air kali ini memposisikan diri sebagai seorang atasan yang sedang menerima laporan dari karyawan yang mengelola bengkelnya. Di umurnya yang muda, ia memang sudah memiliki berbagai usaha kecil. Yuk, ajak Air tiba-tiba yang membuat lamunan Hujan buyar seketika. Udah, tanya gadis itu. Udah, ayo cepetan rengeknya lagi yang mulai pada sifat aslinya. Kemana? Main-main air hujan, kita basah-basahan. Gadis itu diam sejenak, lalu menoleh ke arah jendela besar tepat di sisi ia berdiri saat ini. Cerah, gak hujan? Gumamnya bingung. Gak usah banyak mikir, timpal Air yang langsung menarik tangan sang istri. Keduanya turun ke lantai bawah. Sebelum pergi, Air berpamitan kepada pria tadi dan beberapa orang lainnya yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kakak pulang ya, ucapnya sedikit berteriak. Siap kak bos. Hati-hati kak, awas nabrak. Air yang tadinya tersenyum dan mengangguk langsung mendengus kesal. Tapi perubahan sikapnya itu justru mengundang gelak tawa yang lainnya. Manisnya, Hujan menarik tangan Air saat sampai di depan mobilnya, membuat langkah pemuda tinggi itu berhenti lalu menoleh. Apa? Tanya Air. Laper, makan yuk, ajak gadis itu dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Jangan senyum-senyum, ketus Air yang membuat Hujan bingung dan aneh. Kenapa? Senyum kan ibadah, ucap Hujan. Lo yang senyum, gue yang luber, timpalnya yang dengan cepat langsung mencium pipi kiri sang istri.
Gue mau ibadah yang lain aja, boleh? Bisiknya. Hujan yang sedikit peka langsung mendorong tubuh air hingga pemuda itu mundur 2 langkah sambil tertawa. Niat hati ingin mengulang rasa yang sama harus air urungkan karena hujan, mengeluh lapar meski itu hanya sebuah alasan. Gadis itu tidak ingin bolos di kelas keduanya karena dia tidak percaya saat air merayunya akan melakukan hal yang menyenangkan itu dengan cepat. Mau makan apa? Tanya Hujan pada suaminya yang masih memeluknya dari samping. Sikap manjanya sudah kembali jika sedang berdua. Air yang sedari tadi sudah meletakkan dagunya di atas bahu sang istri, hanya menggeleng. Enggak mau makan? Tanya Hujan lagi. Mau itu, gumamnya pelan. Apa? Hujan berpura-pura tidak tahu. Abis dari sini ya? Pintanya setelah menarik kepalanya dari ceruk leher Hujan. Gue masih ada kelas, Ai. Ujar Hujan dengan alasan yang sama sambil sibuk memilih menu makanan siang mereka. Setelah memesan makanan pada pelayan, obrolan pun mulai berlanjut. Besok lagi kuliahnya. Ai, gue paling gak suka jam belajar gue diganggu, paham? Ujar Hujan tegas, tidak ingin dibantah. Ambisinya untuk sukses karena dia sadar betapa lelahnya dia berjuang sampai ke detik ini membuat dia selalu fokus dalam belajar. Air hanya mendengus kesal, rasa lapar tidak ia rasakan sama sekali. Padahal perutnya belum terisi apapun dari bangun tidur. Buka mulut lo, Teta Hujan kepada suaminya yang menekuk wajah tampannya. Gak mau. Tadi pagi gak sarapan kan? Tanya gadis itu yang dibalas anggukan kepala. Ayo makan dulu, ujar Hujan dengan tangan memegang sendok di hadapan mulut air. Pemuda itu menurut, dia menikmati makanan yang disodorkan gadis halalnya itu. Hujan menyuapinya dengan rasa sabar luar biasa. Dia sedikit paham jika air adalah tipe orang yang tidak akan mengerti jika diperlakukan dengan keras. Menghadapinya tidak bisa dengan emosi, justru sebaliknya. Semakin lembut kita menyentuh hati pria itu, tentu semakin mudah hatinya luluh. Jadi tidak salah jika ia tumbuh menjadi anak yang begitu manja, karena kedua orang tuanya tidak pernah menarik urat saat berbicara dengan si sulung. Terutama papanya, pria dewasa itu akan merangkul anak kesayangannya sambil mengobrol, memberikan perumpamaan yang lucu tapi mudah untuk dipahami, karena ada candaan di sela obrolan mereka. Usai makan siang, keduanya kembali ke kampus. Tinggal 20 menit waktu yang dimiliki Hujan sebelum kelas keduanya dimulai. Nanti gue jemput ya, ucap Air setelah mobil berhenti. Iya, gue mau ke kantor papa, ada mama di sana. Izin Air pada sang istri. Dia tidak pernah menunggu Hujan bertanya karena dia akan memberitahunya lebih dulu. Ada apa? Kangen lah gue sama mama, jawab Air. Hujan hanya tersenyum simpul. Dia tahu jika suaminya itu tidak pernah jauh dari orang tuanya. Ya udah, hati-hati di jalan ya, pesan Hujan sambil membuka satpel. Tunggu Jan, apalagi sih Ai? Sini, bibirnya gue cium dulu.